Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah kewirausahaan. Kita kali ini akan membahas terkait dengan kewirausahaan, motivasi berprestasi. Ini salah satu topik yang cukup menarik karena ini adalah kaitannya dengan bagaimana kemudian kita membangkitkan sebuah motivasi kewirausahaan sehingga kita bisa jauh lebih bersemangat, kemudian meningkatkan quality dari wirausaha kita, karena motivasi merupakan kunci dari semua yang ada di dalam kewirausahaan tadi itu. Beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan ini adalah ada 4 ya materi dari outline yang sudah ada. Yang pertama adalah kita ada pendahuluan kaitannya dengan beberapa definisi dari kewirausahaan itu sendiri, kemudian bagaimana proses terbentuknya motivasi. Karena motivasi kadang-kadang memang perlu dibentuk ataupun perlu dimunculkan, dan ini selalu timbul dan tenggelam terkait dengan itu. Nah, yang ketiga adalah beberapa faktor yang terkait dengan motivasi tadi. Kira-kira apa yang bisa membuat dia semakin turun, yang bisa membuat semakin naik, dan yang lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah motivasi berprestasi. Tentu sebuah motivasi yang baik itu harus memiliki tujuan. Nah, tujuan utamanya adalah bagaimana nanti kemudian kita mampu berprestasi. Nah, eh, kita masuk ke materi yang pertama atau submateri yang pertama, yaitu terkait dengan definisi. Motivasi sendiri sebenarnya sebuah kondisi yang mengarah kepada suatu proses yang mendorong seseorang atau memberikan kekuatan gitu ya, untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana motivasi itu merubah kondisi kita, gitu ya, merubah kondisi kita atau kondisi seseorang untuk memunculkan sebuah kekuatan yang melakukan perbuatan atau perilaku atau sesuatu, dan ini memberi arahan pada diri seseorang untuk merespon atau beraktivitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi kalau cirinya motivasi itu sebenarnya ada dua gitu. Ada faktor kebutuhannya, kemudian ada faktor pendorongnya atau penggeraknya. Nah, untuk biasanya kita memunculkan motivasi itu kalau dari sisi kebutuhan itu adalah sebagai contoh, misalkan saya tidak punya uang sama sekali, sementara saya harus membayar UKT ataupun SPP, maka saya termotivasi untuk berbuat bisnis tertentu. Yang ini kemudian menjadikan saya tergerak untuk melakukan sesuatu, sehingga tujuan saya adalah saya akan mendapatkan mendapatkan uang dan bisa untuk membayar SPP ataupun UKT. Itu salah satu contoh yang motifnya adalah di kebutuhan. Ada motif yang kedua, itu adalah sebagai penggerak. Ada alasan-alasan, dorongan-dorongan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, ya intinya adalah sebenarnya ada keinginan tertentu, gitu ya, keinginan tertentu atau alasan-alasan tertentu, sehingga seseorang itu memang ingin melakukan sesuatu, sehingga dia mampu untuk kemudian bergerak, yang itu kekuatannya adalah kekuatan penuh, jadi tidak sekedar kekuatan biasa, yang ini kemudian menjadikan seseorang tadi itu mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin di antara kalian sudah pernah merasakan bagaimana kemudian merasakan motivasi itu muncul, motivasi itu hilang, motivasi itu kemudian muncul dan tenggelam. Ini pasti setiap orang pasti sudah pernah merasakan itu, utamanya adalah mahasiswa. Nah, bagaimana kemudian proses terbentuknya motivasi? Kalau kita lihat dari diagram ini, motivasi itu terbentuk dari ada hal yang kebutuhan yang tidak terpenuhi dan dinilai kembali, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi
yang kemudian menjadi prioritas kebutuhan. Jadi kalau ternyata apa namanya kebutuhan kita itu kalau di sini dilihat bahwa kebutuhan yang tidak terpenuhi itu tapi menjadi contoh apa namanya kebutuhan ini pasti akan memunculkan bagaimana mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kan selalu kita begitu ya. Jadi karena tidak terpenuhi, kemudian prioritas kebutuhannya mencari jalan. Contohnya tadi, saya ingin membayar UKT tepat waktu, tapi orang tua saya tidak memiliki uang, maka saya harus mencari jalan bagaimana memenuhi kebutuhan tadi itu. Saya termotivasi untuk mendirikan sebuah usaha. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan UKT saya. Sehingga perilaku yang kemudian kita bentuk atau perilaku yang kemudian kita buat itu adalah mencari berorientasi pada tujuannya tadi itu. Tujuannya adalah untuk memenuhi apa namanya kebutuhan yang di awal. Tapi saya akan melakukan usaha-usaha untuk menghasilkan uang tadi. Saya bisa menjadi guru les, saya bisa mendirikan usaha apa namanya jualan produk tertentu, saya bisa menjadi reseller, saya bisa menjadi apa namanya ya hal-hal positif yang itu untuk menghasilkan uang tadi itu. Ini yang kemudian menjadi sebuah hasil karya perilaku. Jadi jualan tadi, mau ikut les, jualan, dan sebagainya itu kan hasil karya. Nah, dari situ kemudian kita evaluasi, oh ternyata kalau saya les, saya hanya bisa menghasilkan sekian, dalam waktu sekian. Mampu nggak nanti kira-kira digunakan untuk membayar UKT? Nah, itu nanti kita proses evaluasi. Nah, setelah kita melakukan proses evaluasi, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi dinilai kembali. Iya, betul nggak? Kemudian saya sudah benar melakukan aktivitas tadi itu di dalam rangka memenuhi kebutuhan. Apakah tidak terlalu sia-sia? Nah, ini kan muncul banyak sekali apa namanya opsional-opsional yang itu kemudian memastikan bahwa kita ya itu akan bisa berini dengan baik. Nah, lanjutannya adalah apa yang kemudian membuat atau faktor-faktor yang membuat terbentuknya motivasi tersebut. Yang pertama itu adalah pada faktor internal, berasal dari individu diri sendiri. Ya memang orangnya yang suka tantangan. Kalau orang yang tidak suka tantangan diberi motivasi apapun ya apa namanya tidak akan muncul gitu ya. Tapi sebagai contoh begini, kalau kemudian Anda memang ingin mendapatkan uang gitu ya, eh, apa dengan membayar untuk membayar tadi itu maka bisa jadi bahwa memang saya tidak perlu apa namanya berusaha seperti itu. Saya cukup dengan meminta pada orang tua, saya cukup dengan berhutang pada teman-teman, saya cukup pada meminta pada teman-teman. Tidak ada motivasi sama sekali untuk melakukan itu. Sehingga faktor internal itu adalah menentukan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, ini faktor eksternal sangat luar biasa. Mulai dari media sosial, lingkungan sosial, keluarga, teman, pimpinan, dan sebagainya. Kalau ternyata kemudian lingkungan kita itu tidak mendukung apa yang kita lakukan, contoh ketika kemudian kita ingin melakukan jualan, nanti ada kata-kata miring, ah kamu nggak mungkin bisa melakukan seperti itu, ah buat apa sih kamu melakukan itu, ah ini nanti akan membuat kamu menjadi tidak bisa fokus pada belajarmu dan sebagainya. Nah inilah fungsi dari faktor eksternal tadi itu, sehingga ini perlu apa namanya kemudian dicari. Ketika Anda kemudian turun motivasinya di lingkungan yang tidak Anda mendukung Anda, carilah lingkungan yang baru. Ini strateginya. Jadi kalau Anda ternyata dalam lingkungan tadi itu tidak menemukan, saya kok nggak bisa ya keluar motivasi untuk melakukan sesuatu, berarti ada yang salah dalam lingkungan Anda memilih untuk meningkatkan motivasi Anda. Nah, faktor yang yang kedua, itu adalah apa yang disampaikan oleh Maslow, yaitu terkait dengan hierarki kebutuhan. Mulai dari yang sangat primer, kemudian ada sekunder, ada tersier, bla bla bla, sampai ada aktualisasi diri. Posisi kemudian masing-masing, ini sampai dengan saat ini memang diyakini bahwa teori Maslow itu terkait dengan motivasi sangat erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Tentu yang pertama adalah kebutuhan perut kita. Posisi kemudian kita lapar, kita tidak bisa berpikir apapun kecuali bagaimana supaya perut kita tidak lapar. Nah, itu adalah secara fisiologis ada di kebutuhan pokok.
primer, sangat primer, makan, minum, sehat dan sebagainya. Kemudian ada rasa aman, keamanan dalam bekerja, ada apa namanya sosial atau afiliasi, ada harga diri atau tanggung jawab. Harga diri ini sebenarnya apa ya 11-12 dengan aktualisasi diri. Karena ini sangat tipis sebenarnya. Nah, tapi harga diri di sini adalah bagaimana kemudian seseorang itu diakui oleh orang lain dalam konteks tertentu. Ini akan sama dengan seseorang itu ingin aktualisasi diri terhadap orang lain bahwa saya bisa, saya mampu, dan saya masih punya sesuatu. Nah, ini tantangan bagaimana kemudian kita mampu apa namanya membangkitkan motivasi yang ada dalam diri kita itu jauh lebih lebih baik. Nah, poin dari apa yang akan saya sampaikan itu adalah motivasi berprestasi. Kalau dilihat dari istilahnya yang namanya motivasi berprestasi itu tentu bagaimana kemudian kita mendorong motivasi kita itu untuk kita melakukan prestasi, sesuatu yang diukir dengan jauh lebih tinggi, melampaui orang lain dan kemudian mampu menjadi kebanggaan bagi diri seseorang. Ada yang disebut dengan apa namanya memberikan hasil yang terbaik, perilaku individu yang mengarah pada suatu keunggulan. Intinya motivasi prestasi itu adalah sesuatu capaian yang kemudian Anda anggap sebagai sesuatu yang di atas rata-rata, di atas apa namanya fenomena-fenomena yang ada sekarang, yang itu Anda bisa lampaui dengan cukup baik. Tentu kunci dari itu adalah ada inovatif dan kreatif. Jadi bagaimana kemudian motivasi kita itu adalah mampu. Nah, ukuran keberhasilan dari motivasi berprestasi itu adalah kesempurnaan hasil yang dicapai. Nah, kesempurnaan ini memang sangat relatif karena tidak ada sesuatu yang sempurna di muka bumi ini kecuali apa namanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita. Tapi pendekatan mencapai itu adalah tujuan dari yang kita lakukan. Membandingkan dengan prestasi diri sendiri sebelumnya, pasti harus jauh lebih baik. Membandingkan dengan prestasi orang lain ini juga harus lebih baik. Jadi ukurannya adalah dia berada di atas rata-rata yang diinginkan atau yang disetarakan. Nah, ini yang disebut dengan highly motivated people. Jadi orang yang selalu punya tujuan dalam hidup, target yang selalu menantang, senang dalam pekerjaan atau mendapat kepuasan pekerjaan, bekerja dengan semangat yang sangat tinggi. Nah, di antara sekian ini, di manakah Anda? Apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Nah, ini tantangan ke depan yang harus apa namanya. Nah, ini jadi bagaimana pengembangan diri dan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Yang pertama, yang A-nya adalah kekuatan yang telah dikembangkan, penghalang diri sendiri dihilangkan, kemudian cadangan kekuatan yang belum dikembangkan. Biasanya kita itu berada di posisi A, menembus B ini dia tidak akan mudah, apalagi kemudian pada wilayah C. Padahal kalau kita bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada di sini, lingkaran kita, kekuatan kita tidak hanya di posisi A, tapi mungkin kita akan bisa sebesar C. Hanya ini yang menjadi penghalang kita. Ini yang selalu ada dalam setiap orang dan itu apa namanya biasanya penuh dengan apa namanya. Kira-kira itu yang saya sampaikan terkait dengan motivasi berwirausaha. Prinsipnya adalah kita mampu untuk mengendalikan bagaimana kemudian kita mampu membangkitkan motivasi, merawat motivasi, menjadikan motivasi yang berprestasi, dan dari motivasi yang berprestasi tadi itu harapannya adalah Anda mampu menjadi pribadi yang sangat unggul, adaptif dan bisa apa namanya menciptakan hal-hal yang baru dan keberhasilan yang Anda apa namanya hasilkan itu berada di atas rata-rata. Itulah pribadi yang diinginkan dari mata kuliah perusahaan ini dan semoga Anda semua menjadi sosok-sosok yang sangat inspiratif dan highly motivated people. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.